Terakhir nomor 31 sampai 40. Di sini ada 2 sel elektrolisis yang disusun seri. Pertanyaannya, jika pada sel pertama dihasilkan 1,08 gram perak, maka hitunglah massa padatan nikel pada sel kedua. Nah, endapan perak itu diperoleh di katode sel pertama karena kationnya ion Ag+. Jadi di situ akan terjadi pengendapan perak. Nah, perak yang mengendapnya itu katanya 1,08 gram. AR-nya 108. Nah, kalau di sel kedua itu akan diperoleh endapan nikel di katodenya juga. Kita hitung dulu aja jumlah mol Ag di sini. Berarti massa dibagi AR-nya 0,01 mol. Berarti elektronnya juga 0,01 mol. Elektron yang ada di sini juga berarti 0,01 mol. Nah, nikelnya berarti 0,005 mol. Massanya berarti 0,005 dikali 59. Jadi massa nikel yang diperolehnya 0,295 gram. Nomor 32, ini berikut ini adalah ciri-ciri suatu logam. Dapat bereaksi dengan alkohol dan menghasilkan gas hidrogen. Nah, ini biasanya logam yang reaktif. Logam golongan 1A biasanya atau 2A. Jika dilarutkan dalam air akan menghasilkan larutan basa kuat. Sama juga ya, ini mendukung faktanya golongan 1A atau 2A. Dapat diperoleh melalui reaksi Daun, elektrolisis garam klorida. Nah, ini biasanya logam natrium ya. Diperoleh dari mineral, nah ini mineral-mineralnya mineral-mineral natrium. Jadi logam yang dimaksud adalah natrium. Nomor 33, pembakaran sempurna 1 liter alkohol. Alkoholnya kita misalkan aja CN H2N plus 2O ya. Pembakaran sempurna seperti ini. 1 liter. Karbon dioksidanya 2 liter, uap airnya 3 liter. Berarti kalau kita setarakan perbandingan koefisien kan sama dengan perbandingan volume. Di sini jumlah oksigen di kanannya ada 7, berarti koefisien A2-nya 3. Jadi kita dapat nilai N-nya ya. Jumlah atom C di sebelah kiri N, di sebelah kanan 2. Jumlah atom H di kiri 2N ditambah 2, jumlahnya 6. Berarti N-nya 2 juga ya. Nah, jadi alkohol yang dimaksud adalah C2H6O. Atau ini etanol berarti ya. Rumus molekulnya kayak begini. Rumus strukturnya begini. Nomor 34. Sebanyak 5,8 senyawa karbon dibakar sempurna menggunakan oksigen. Senyawanya misalkan aja CXHYOZ. Dibakar sempurna hasilnya CO2 dan H2O. Senyawanya 5,8 gram. MR-nya 58, berarti jumlah molnya 0,1 mol. Menghasilkan 13,2 gram karbon dioksida dan 5,4 gram uap air. MrCO2 44, MR air 18. Berarti jumlah mol CO2-nya 13,2 dibagi 44, 0,3 mol. H2O-nya berarti 5,4 dibagi 18, 0,3 mol juga. Jadi perbandingan koefisiennya udah langsung dapetnya 1 banding 3 banding 3. Langsung aja kita jadikan koefisien.
Nah, senyawa hidrokarbon tersebut menghasilkan endapan perak jika direaksikan dengan reagen Tollens. Berarti senyawanya ini pasti senyawa aldehida. Aldehida rumus molekulnya CnH2nO. Jadi kalau kita hitung jumlah atom O-nya kan di sebelah kanan 9. Jadi gini ya koefisiennya. Jumlah atom C-nya di kiri N, di kanan 3. Berarti senyawa yang dimaksudnya C3H6O. Aldehida C-nya 3, hanya 6, O-nya 1. Kalau aldehida kan harus ada gugus fungsi ini. Kemungkinannya hanya ada 1 ya. Berarti dia propion aldehida. Atau nama IUPAC-nya berarti propanal. Nomor 35, di sini ada reaksi oksidasi yang menghasilkan aldehida. Nah, alkohol primer itu kalau dioksidasi akan menghasilkan aldehida. Kemudian aldehida kalau dioksidasi lagi nanti hasilnya jadi asam karboksilat. Jadi senyawa X itu adalah alkohol primer. Jumlah atom karbonnya sama seperti aldehidanya. Senyawa Y berarti asam karboksilat. Nomor 36 ini adalah reaksi sulfonasi asam benzoat. Nah, kita lihat dulu. Gugus benzoat ini adalah gugus pengarah apa? Karena ini substitusi benzena, substitusi kedua ya. Jadi kita lihat dulu substituen pertamanya. Gugusnya gugus asam karboksilat atau COOH. Nah, gugus COOH itu ternyata adalah gugus pengarah ortopara. Jadi nanti SO3-nya itu akan terikat ke posisi ortonya atau paranya. Jadi nanti bisa jadi di sini H-nya kurang. Atau posisi paranya ya. Begitu. Nah, kalau reaksi nomor 37 itu adalah reaksi pembentukan polimer polistirena dari stirena ya. Jadi monomer yang terlibatnya adalah stirena. Proses polimerisasinya polimerisasi adisi, ini pasti ya karena ada ikatan rangkap di sini. Yang terlibat ikatan rangkapnya terputus, terus bergabung molekulnya. Kegunaannya stirena ini biasanya digunakan untuk salah satunya untuk membuat styrofoam. Selebihnya untuk bahan-bahan rumah tangga, mainan, pembungkus plastik, dan sebagainya. Nomor 38, nah ini ada pembentukan polimer. Di sini polimernya itu adalah polimer copolimer. Di sini kelihatan karena monomernya beda-beda tuh. Nah, kita lihat di sini. Ini nama senyawa-senyawa yang terlibatnya apa? Di senyawa yang pertama kita punya senyawa yang mempunyai 2 gugus asam karboksilat. Yang keduanya ada senyawa yang punya 2 gugus
alkohol. Nah, kita cek di pembahasan mengenai polimer ya. Sekalian aja saya buka di sini. Pembahasan mengenai polimer. Polimerisasi kondensasi ini ya, jelas. Nah, ini senyawa yang tadi itu adalah yang punya 2 gugus karboksilat sama 2 gugus alkohol. Tapi di alkoholnya itu ada sikloheksananya. Berarti, nah ini ya pembentukan poliester atau kodel. Yang terlibat asam tereftalat dengan 1,4 sikloheksana di metanol. Asam tereftalat dan 1,2, oh sorry ini bukan hasilnya, ini reaktannya ya. Maksudnya ini ya, 1,2 sikloheksana di metanol. Oh 1,4 sorry. Sikloheksana yang di tengahnya itu di metanol. Maksudnya ini ada 2 metanol gitu. Nomor 39, uji pada suatu zat makanan menghasilkan data zat makanannya berwarna ungu pada uji ninhidrin, berarti mengandung protein. Berwarna ungu pada uji biuret, berarti ya ada ikatan peptidanya juga ya. Tidak berwarna oranye pada uji santoproteat, berarti tidak ada fenil, tidak ada gugus fenil di rantai sampingnya. Menghasilkan endapan hitam pada uji timbal 2 asetat, berarti mengandung sulfur nih proteinnya. Nah, kita lihat asam aminonya yang mana yang tepat. Yang ini ya, soalnya ada sulfurnya. Terakhir nomor 40, tuliskan peran senyawa-senyawa berikut dalam tubuh manusia. Nah, ini adanya di pembahasan tentang lipid ya. Kalian saya buka juga. Jadi pembahasan tentang lipid di bagian akhirnya itu membahas tentang kegunaan senyawa-senyawa lipid ya. Kegunaannya itu ada fungsi-fungsi biologis dari senyawanya. Nah, yang ini. Tentang steroid. Steroid itu bentuk dasarnya seperti ini. Dia punya 17 atom karbon membentuk 4 cincin, 3 segi 6 dan 1 segi 5. Nah, ini contoh-contohnya sama fungsinya. Kita lihat dulu yang A ya. Yang A itu yang mana nih? Yang A itu yang ada OH dengan rangkap O ya. Berarti testosteron ya. Nah, testosteron itu fungsinya untuk apa? Kita lihat di sini. Testosteron itu fungsinya berfungsi dalam regulasi fungsi seksual, massa tulang, distribusi lemak, massa otot, dan kekuatan pada pria. Jadi itu yang nomor 6, fungsinya fungsi testosteron ya. Nah, kalau yang B ini substituennya kelompok ini ya. Ada CH2OH, C rangkap O, dan OH. Kita lihat di sini. Ternyata itu adalah kortikosteron. Kortikosteron fungsinya untuk ini ya, hormon pengendali stres dan adaptasi. Kortikosteron fungsinya untuk itu.
hormon adaptasi dan stres. Itu yang B, maaf. Nah, sekarang baru yang C. Yang C substituennya ada CH3 dan karbonil. Kita cari di sini yang ada CH3 dan karbonilnya. Ternyata progesteron. Progesteron fungsinya adalah ini hormon pengendali tanda-tanda fungsi seksual sekunder pada wanita. Mengontrol siklus menstruasi. Terus pengaturan hormon-hormon pada kehamilan awal, tapi ini berpengaruh juga di ini ya pertumbuhan beberapa sel kanker. Jadi itu yang C, progesteron. Kalau yang D itu kortikosteron ya. Oh, tadi udah kortikosteron. Yang D itu coba kita lihat ya, substituennya apa aja sih? CH2OH dengan CO. CH2OH dengan CO itu aldosteron berarti ya maksudnya. Aldosteron fungsinya untuk apa sih? Aldosteron itu untuk meregulasi atau mengatur kandungan garam dan air di dalam tubuh. Yang E berarti yang ada CH2OH, aduh itu ada karbonil lagi di sebelahnya. Oh, ini yang aldosteron yang E ya. Ntar kayaknya ada yang kebalik deh. Ini aldosteron. Yang untuk meregulasi kandungan garam yang E ternyata ya. Berarti yang D itu yang D beta estradiol. Sorry, ketuker. Beta estradiol fungsinya untuk apa? Kita cek di sini. Nah, untuk to mature and maintain reproductive system. Jadi berperan di proses reproduksi untuk pematangan sel ini biasanya ya. Oke, beres.